memang rasanya tuh apa ya, pengen tantrum ketika kita sudah capek-capek masak tapi anaknya tiba-tiba nggak mau makan, dan saya ngerti banget perasaan itu, dan itu perasaan yang wajar. Jadi kalau saya sih karena udah makan makanan keluarga dan anak tuh nggak mungkin nggak mempunyai rasa lapar, jangan ketika anak tidak mau makan sesuatu yang sudah kita berikan, kita langsung memberikan apa yang dia mau gitu. Kayak misalkan ibu udah memberikan makanan yang bergizi tapi dia maunya ciki, ya udah ibu bilang kamu nggak akan pernah bisa dapetin cikinya sampai ini makanannya habis dulu gitu. Kalau itu yang saya lakukan ya. Jadi sampai sekarang pun anak saya alhamdulillahnya nggak pernah menolak makan karena dia tahu bahwa dia nggak akan pernah bisa dapetin apa yang dia mau sebelum dia menghabiskan ini gitu. Walaupun apa ya, kadang-kadang pada saat jam makan bersama harusnya dia makan bersama, dia nggak ada di situ, ya udah nggak apa-apa, karena biasanya anak umur 4 tahun, anak saya kan juga udah umur 4 tahun tuh udah bisa kayak sok-sok nggak mau makan padahal udah lapar banget gitu. Ya udah saya biarin aja biar dia lapar banget, nanti lama-lama kalau anak saya dia jalan sendiri ke meja makan dan dia makan juga gitu akhirnya. Tapi kalau misalnya karena dia nggak mau makan terus ibu langsung kasih apa yang dia mau, biasanya dia tahu, oh ibu tuh gampang banget kok, aku nangis sedikit pasti langsung dikasih gitu. Mungkin bisa dicoba seperti itu ya. Oke, itu mungkin yang Baru sadar setiap anak tuh beda banget ya gitu, kayak aku, padahal ibunya sama bapaknya sama tapi kok anaknya bisa beda gitu ya. kayak yang ini mau makan duduk di high chair, tapi yang ini nggak mau duduk di high chair. Yang ini suka ini, yang itu beda gitu. Tapi kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kan untuk anak-anak kita. Anak aku yang pertama usianya hampir 4 tahun dan sekarang tuh lumayan jadi agak-agak picky karena biasanya anak-anak kan punya preference makanan sendiri ya. Makanya di boost dengan vitamin supaya nutrisinya terjaga. Dan yang paling penting juga aku mencoba apa ya, waktu anak pertama aku tuh kebanyakan nggak bolehnya gitu loh Bu, kayak ya biasalah ibu-ibu baru ya kayak nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Tapi akhirnya anak aku jadinya suka milih-milih, mungkin karena ada hubungannya. Nah sekarang aku anak yang kedua, aku kayak bener-bener mau dia coba semuanya supaya dia nggak milih-milih gitu. Itu yang aku lakukan sih. Tapi ya kalau gimana cara parenting 2 anak, nanti itu lama-kelamaan akan terbiasa sendiri. Yang penting ibu harus tetap menyayangi diri sendiri. Ibu sebagai seorang ibu juga tangki cintanya juga full juga, jadi tetap bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya sih. Dan support system itu suaminya bukan? Oh bukan. Support system jadi suaminya yang paling penting. Maaf ya Pak, nanti dimarahin istrinya ini nggak ada ya. Oke, itu dia. Dalam kamar aja ya Bu, jangan depan anak. Oke, karena pasti anak memiliki rasa lapar gitu. Dan juga punya Bu Siti ya. Oke, nah ini kita masuk ke penanya selanjutnya ya. Kali ini harusnya aku tahu nih dari awal gitu. Ya awal-awal jadi ibu itu kayaknya belajar parentingnya kan kayak masih dari sisi luarnya kan. Betul. Kayak gimana cara anak mau makan, gimana cara menyusui, gimana cara anak tidur dengan baik dan lain-lain gitu. Tapi ternyata ketika semakin belajar lagi, semakin tahu bahwa anak makan banyak atau aktif atau BB-nya naik terus aja itu nggak cukup. Ternyata masih banyak nutrisi-nutrisi yang harus kita cukupi gitu. Aku berharapnya tahu itu dari awal, cuma nggak ada kata terlambat. Jadi aku seneng banget aku bisa tahu hal ini dan aku bisa memulai memberikan hal-hal yang baik lagi untuk anak aku. Oke, ya pasti juga tetap terus mau belajar ya Ibu Nikita. Betul. Ya, betul sekali. Nah, kali ini mungkin Karena di era yang seperti ini ya, jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak lain, apalagi dengan standar di sosial media. Apalagi dengan anak-anak yang kita cuma lihat di sosial media aja gitu. Karena setiap anak itu unik dan mereka memiliki journey-nya masing-masing. Dan jangan pernah juga membandingkan diri kita dengan diri orang-orang yang kita lihat di sosial media, karena kita pun juga memiliki journey kita di parenting ini gitu. Dan mungkin saran aku juga selalu konsultasikan ke expertnya, ke dokter anak juga, apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita berikan. Dan ya jangan lelah untuk belajar kali ya, karena dengan kita memiliki ilmu tuh kita jadi merasa lebih tenang untuk memberikan sesuatu ke anak kita. nah itu dia tadi ya. Jadi pasti Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.